Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabi ala alihi washabihi ajma'in. Halaman 3 lah. Bahagian pertama. Taat zahir. Yaitu taat zahir di sini tiap-tiap pekerjaan ibadah yang dikerjakan oleh anggota zahir. Itu artinya taat zahir. Pengertian taat zahir itu adalah tiap-tiap pekerjaan ibadah yang dilakukan atau dikerjakan atau diperbuat oleh anggota zahir. Sebenarnya sudah disebutkan anggota zahir di tubuh kita itu ada 7 lah. Anggota tubuh kita 7: mata, telinga, lidah atau mulut kita, 2 tangan, perut, alat kemaluan, dan 2 kaki. Itu bila digawi oleh salah satu dari 7 itu dia atau ada 7-7-nya dan berupa bentuk ibadah, itu namanya taat zahir. Taat zahir. Karena lawannya taat zahir ini karena maksiat zahir. Bila perbuatan yang menentang hukum Allah Ta'ala itu dilakukan anggota tubuh kita tadi, itu karena maksiat zahir. Meskipun jasirin wajib diisi dengan batin seperti sembahyang, kan itu bagian daripada taat zahir karena melakukan itu anggota tubuh kita. Di sini ada niatnya mengalahan lah. Meskipun jasirin tadi wajib diisi dengan batin itu niat, seperti sembahyang ada niat, serta niat itu niat itu. Puasa dan juga ada batinnya itu niat. Zakat juga ada menghadirkan batiniahnya, niat tadi. Haji ini semua taat zahir adalah taat zahir karena dilakukan oleh anggota tubuh kita. Dan lain-lain amalan yang dikerjakan dengan anggota. Mengenai taat zahir ini, ujar Rasul Musannif, saya tinggalkan saja di dalam risalah ini. Artinya kalau dibahas lagi sidin masalah taat zahir dari dia sidin. Karena sudah disebutkan di dalam risalah pelajaran ilmu fikih. Itu bagian ilmu fikih. Masa sembahyang, puasa itu bagian ilmu fikih dari di sini. Dan kadang membahas lagi masalah itu maksud musannif tadi. Pada jilid pertama dan kedua pada kitab sidin adalah mabadi ilmu fikih. Jika pembaca masih berhajat, kembalilah kepadanya. Demikian juga apa yang disebutkan di dalam risalah ini. Masih banyak masalah-masalah yang tidak cukup diberikan penjelasan atau pasal-pasal dalam pelajaran ilmu tasawuf yang ditinggalkan Jasidin karena mengambil keringkasan. Nah di sini dasar tadi adalah mabadi ilmu tasawuf itu artinya dasar ilmu tasawuf. Sekedar dasarnya ya kita ringkasan-ringkasannya aja. Oleh karena itu tidak cukup, justru tidak dicukupkan bagi orang awam dengan dibaca sendiri. Jadi janganlah kitab-kitab nukar surang di pasar lah baca seorang, mutalaah seorang, bekada kita belajar apa bulan, janganlah. Ini berbahaya salah. Sebab ujar Rasulullah, man laisa syaikhun fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang kada besi guru, maka gurunya adalah syaitan atau hantu ya guru sabuntu. Bisa aja baca seorang ya bukan seorang. Baca seorang. Ya nak pakai pemahamannya itu nak kita salah disesatkan syaitan pemahamannya itu. Kayak ini pahamannya. Apalagi kita tasawuf dan tingkat tinggi itulah seperti turun nafis misalnya lah. Jangan dibaca biar mutalaah seorang. Kan pernah kita belajar tentang gurun, umpamanya nukar seorang di pasar, kita mutalaah seorang untuk baca seorang. Pengabdiannya seorang jadi Tuhan.
itu banyak orang yang sasar tuh bukan kitabnya yang salah, nyana mengaji yang salah memaham. Karena umpamanya guru juga mungkin gurunya itu kada bersanad mutasil kepada Rasulullah. Sidin segera bisa membaca hadis juga, membacakan. Nah ini bahaya benar ini, bahaya. Salah memahami itu juga bisa sasar. Nah, yang dikajikan Nur Muhammad saja sampai yang ada. Kalau pada namanya. Jadi belajar di sini mengatakan itulah bagaimana kaum dengan dibaca sedikit, jangan jadi pelajarilah kepada guru yang mengerti. Nah, guru mati kalau pulang yang mengerti mahan akan ilmu tadi agar dapat dipahami dan dapat pula diamalkan menurut apa yang semestinya. Nah, pasti maksud musannif di sini dosanya misalnya itu tak kenalan apa pun apa maksudnya. Nah, baru kita paham. Apalagi Quran lah, hadis, jangan kita mentafsirkan sendiri dengan otak kita sendiri dengan YouTube kah. Itu kan bujur. Jadi apa ini itulah kita kan menyalahkan YouTube lah, menyalahkan tadi silahkan tadi. Tapi di detail ya itulah pasal misalnya kada dibanding pulang awan ditafsir Quran bujur ini tafsirnya bisa punya bujur anda punya kada bujur. Nah itu perlu dikoreksi kembali. Man fassara al-Quran bi ra'yihi falyatadawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, Rasulullah hendaklah ia menyiapkan diri neraka sebagai tempatnya. Nauzubillah, subhanallah. Kalau hadis-hadis Nabi itu kadang-kadang muta'aridah lah. Bisa hadis Nabi itu bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Itu bisa. Kenapa? Ini karena bisa ini beda turunnya lah, beda urudul hadisnya dari bisa. Saya juga pernah membaca bahwa Rasulullah itu melarang ziarah kubur. Hadis kedua Rasulullah menyuruh, nah mana dipakai? Nah satu melarang, nah satu menyuruh. Itu dua hal yang bertentangan tadi. Nah kita ini ilmu usul hadis yang kaum menjawabkan ilmu usul hadis. Ini apabila keluarnya rudul hadis ini apabila tahun berapa ini tahun mana keluar. Nah, setelah diteliti ternyata larangan ziarah kubur itu waktu Nabi masih berada di Mekah. Waktu orang-orang Mekah ini imannya dhaif benar lagi, lemah benar lagi. Maka Rasulullah melarang ziarah kubur tadi karena mereka bawa pinta awan kubur. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, terbitlah hadis dan Rasulullah menyuruh ziarah kubur. Nah, berarti suruhan ini nanti gawe tadi. Nah, itu tuh harus dikaji tadi. Jangan mereka berbual ini sipung hadis. Nah, aku hadis ada gue aja seharusnya. Dikaji dulu nama mana harus dipakai tadi nama. Itu bisa urut tadi berbeda lah penyebabnya. Nasihat aja Nabi kepada sahabat itu beda adalah ini menurut keadaan sahabatnya, keadaan orang mendatang gitu. Nah betul nasihatnya beda. Dan saya itu minta nasihati ya Rasulullah ausini jadinya. Wah ya Rasulullah wasiyati ulun, nasihati ulun. Ini orang Badawi datang. Jadi ujar Rasulullah punya wasiat satu aja, la taudab. Nabi jangan dikampanyekanlah, Nabi jangan panyaриkanlah
Ausini ya Rasulullah jena. Apa ya Rasulullah? Wasiat ya Allah jena. Bahasanya sangat cukup wasiat ini lagi. Lalu Nabi mengatakan tetap la taghdab. Jangan engkau pemarah. Ausini ya Rasulullah jena. Hanya suara ini tak kalah setelah. Wasiat ya Rasulullah la taghdab, jangan engkau pemarah. Al-ghadab yufsidul iman. Marah itu merusak akan iman. Karena nampak nang datang ini penyanyikan benar. Jadi dibahas itu, tapi ikan jangan penyanyikan. Ada lagi nang datang lah. Dinasihatin Nabi, la tabkhal ya Nabi, engkau jangan kikir, engkau jangan ingkin. Karena apa nang datang ini? Urangnya Nabi tahu, urangnya ini termasuk nang pisit genggam. Jadi baru keadaan kalau tetap sama nasihat itu tadi. Nah jadi intinya tadi kata kita boleh aja nomor besar, tapi bawa kepaguruan malahan. Nah anda memahaminya kepaguruan malahan. Jangan baca seorang, pahami seorang, ini sasar kena. Karena ujar Rasulullah, siapa kata bisi guru, syaitanlah gurunya. Gurunya pun juga punya sanad mengalahan, gurunya sedang membaca hadiah tanda juga. Ada tinggi sanad mutasir awan musallifnya hingga musallif tadi sampai kepada Rasulullah. Jadi pada ilmu tadi artinya pada hakikatnya datang dari Rasulullah juga. Nah, bukan datang dari ulama, ilmu itu semua datang dari Rasulullah. Fama min khuluqin bil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zaidil wujud. Tidak ada daripada akhlak namunnya, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, amal yang baik, semuanya itu datang dari sayyidul wujud yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu pada hakikatnya. Nah, itu pesan Sayyidin tadi telah. Jadi hendak diamalkan Sayyidin tadi bahwa kepaguran makalahan kitab tadi, kita makalah seorang dasar tadi. Silakan aja. Cuma menghendak penjelasannya harus kita bawa kepada orang yang tahu makalahan. Yang tahu jujur lah, jangan ketahuan jar almarhum apa ini, jangan jujur aja mentatahuan aja. Ini kan udah tahu juga, atau kealiman ya. Sampai kayak katakan udah kawinan ya lah, kantin kan begitu. Kalau itu, nah ada kitab malah di almarhum Abah punya pesan, jadi jadi amun kata di hitam putihnya tuh jangan just itu. Nah, harus ada dasarnya bagaimana, maka ada dasarnya jangan. Setelah kita menang, pokoknya menjawab perkataan tadi, tapi kita di akhirat ada selamat misalnya. Jawab pasang aja. Atau menafsirkan seorang wanita tadi bahaya kayaknya. Iyanya jadi kita bawa kepada orang yang tahu tadi mengalahan, kepada orang yang alim tadi. Nah ada anak bertakon lah. Silakan. Ada sebelum kita tutup ini majlis akhir. Ada mudah-mudahan paham aja keadaan, mudah-mudahan paham keadaan, dan Allah membukakan pintu hati kita keadaan untuk memahami ilmu ini adalah dan mencintai akan ilmu. Pada bila cinta ilmu kita cintalah kita kepada Sayyidul Ilmu yaitu Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keadaan dengan berkat kita hadir di majlis ilmu dengan sedikit ibadah, mudah-mudahan keadaan dapat nazar rahmat kepada Allah dan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
mudah-mudahan bertahan dipanjangkan umur dalam sehat walafiat, luas ibadah, rezeki yang halal, mudah selesai dan kabulkan segala hajat. Dan mudah-mudahan kalau kita punya dosa ibu bapak kita, dosa jiran kita, dosa seluruh kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan pada musibah yang menimpa negeri kita, lebih khusus benua kita adalah banjir dan lain sebagainya, penyakit dan lain sebagainya, mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat para awliya Allah Ta'ala, mudah-mudahan ini semua pada musibah ini diangkat oleh Allah Ta'ala, digantikan oleh Allah Ta'ala berupa nikmat, rahmat dan syafaat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segeranya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi pada musibah diganti oleh Allah dengan nikmat yang hakiki dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pada akhirnya mudah-mudahan berdoa dari Allah iman sempurna, husnul khatimah, dikumpulkan bersama Rasulullah dan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nawa bihi salafun as-salihun wa ila hadratin nabi wa nabi al-fatihah.